Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama. Sehingga pada kesempatan ini, Rabu 22 November 2023, bersama kita dapat bersilaturahmi dalam suatu rangkaian acara yang luar biasa, kegiatan Job Fair dan launching BLUD, Badan Pelayanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Kolaka. Kita tepuk tangan yang luar biasa. Ya, insya Allah kegiatan Job Fair ini akan berlangsung selama 2 hari, tanggal 22 hingga 23 November. Saya tidak percaya bahwa pendidikan kita ini tidak akan mencari orang lain, apalagi anak-anak kita yang sudah berpraktek di tempat mereka. Saksikan launching BLUD SMK Negeri 2 Kolaka. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya. Ya, dan demikian dengan dibukanya kelompok oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Ibu KJD Rayon Kolaka, Kolaka Timur. Alhamdulillah telah launching BLUD SMK Negeri 2 Kolaka, dan mudah-mudahan membawa dampak yang positif untuk kemajuan SMK Negeri 2 Kolaka. Tenaga kerja kita ini Pak, di Kolaka ini khusus tenaga kerja orang ini adalah investasi bagi daerah dan investasi bagi usaha dan swasta. Misalnya kalau dia anak-anak lokal, kalau misalnya dia mau pulang kampung kan tidak perlu banyak biayanya, tidak perlu banyak uang yang dipakai. Ketika mungkin sementara cuti atau apa dia dibutuhkan gampang dibantu. Tapi kalau anak-anak dari luar pada saat cuti mau bantu bagaimana? Dan kalau kita ada daerah kedua, ketika ada permasalahan di daerah di wilayah itu, ketika disampaikan yang bersangkutan sesuai keadaan tuntas Pak. Kalau kan begitu kalau orang lain itu adalah salah satu prioritas. Jadi Berikut ini PT OPM Mesin Putra Nikonga, perusahaan yang bergerak di bidang tambang nikel. harus aja. Ini Indomaret ya, Indomaret ya. Sekarang ini yang kami sampaikan, kami infokan bahwa di stand Job Fair kami melayani pembuatan kartu AK1 oleh Disnaker Kabupaten Kolaka, pintu masuk sebelah kanan. Ya, sekali lagi kepada para pencaker yang akan membuat kartu AK1, Disnaker Kabupaten Kolaka melayani stand di pintu masuk sebelah kanan. Terima kasih. Dan perawatan kendaraan mobil. PT SGS, alamat Assalamualaikum Mbak, bidang usaha, jasa penyewaan alat berat dan dumper. ya murni sama hibrid, beda dia. Jadi Toyota Kolaka kami sampaikan sampai menunggu registrasi, mungkin bisa para penghuni dan tamu undangan untuk mengunjungi stand kamera
yang telah disediakan oleh siswa dan siswi setiap jurusan yang berada di SMK Negeri 2 Kolaka. Selanjutnya PT Makassar Raya Motor alamat Kolaka. Peralatan pertanian dan peternakan. Oh, Danone Alia. PT Worldwide Hayam Nekomba alamat Kolaka. Bidang usaha jasa konstruksi. PT Daya Lima Republik. Oh, Perhatian kepada para pencari. apa hubungannya PT Makassar Raya Motor bergerak di bidang otomotif, khususnya mobil. Oh, jadi misalnya ya kita kan PT Nipa juga bergerak di tambang nikel. Dengan para pemirsa kecuali setelah melakukan registrasi. PT SDS Satria Jaya Sokra juga bergerak di bidang tambang nikel Kolaka. ada nggak anggota yang kemarin ikut pelatihan sertifikasi konstruksi? Ada. Kemarin kan ada yang pelatihan konstruksi. Oh ada ya. Ada program yang masuk pelatihan konstruksi. Nah sekarang ini kan STS ini mau ada beberapa dengan sistem jaminan. Kan ada IDNO, ada Daskar, sekarang Daskar. Ada perhubungan, nah gimana? Dan pertama ada ini namanya semen ya. Kira bagaimana? Apa satu komando ini atau masing-masing ada di sisinya? Dan ini PT Vale Indonesia yang juga bergerak di tambang nikel Kolaka. Ini satu ya. Apa biasa karyawan bekerja Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari SMK Negeri 2 Kolaka selaku penyelenggara kegiatan gempa ini merupakan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui SMKPK. Ini kegiatan apa kita mempertemukan antara pihak perusahaan dan pencari kerja. Nah, ini yang perlu kami butuh informasi dari Bapak, kira-kira bagaimana tanggapannya Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami selaku pemerintah support apa yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 Kolaka ini. Saya kira ini suatu kegiatan yang luar biasa dan sejalan dengan visi misi pemerintah pusat, yaitu dalam rangka Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu harapan kita salah satu elemen yang bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk menjadikan Kolaka ini sebagai Kolaka yang jauh dari hal-hal yang diinginkan, khususnya penanggulangan pengangguran, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu kami sangat penghargaan luar biasa atas dibukanya Job Fair ini. Job Fair ini adalah salah satu langkah, salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertemukan antara pengusaha dengan pencari kerja. Dan disinilah saya kira target kita bagaimana pencari kerja selama ini membutuhkan informasi tentang job-job apa yang sesuai dengan jurusan keterampilan yang dimiliki. Tentu yang bisa menjawab ini adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerjaan, khususnya tentang kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh setiap pencari kerja. Saya kira itu luar biasa. Oleh karena itu harapan kita sesuai dengan instruksi Dirjen Vokasi bahwa diharapkan semua bidang vokasi itu harus melengkapi alumninya dengan sertifikat kompetensi, sehingga nanti pada saat penjaringan atau adanya pembukaan lapangan kerja itu tidak lagi dipersulit, sehingga perusahaan juga enak menerima kerja. Ini luar biasa. Ada lagi Pak, seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini antusias alumni dari SMK Negeri 2 Kolaka beserta umum yang berbondong-bondong untuk mencari informasi pekerjaan yang ada di Kabupaten Kolaka, khususnya di industri. Kira-kira apakah dari pencari kerja ini bisa terakumulasi atau bisa mendapatkan seperti apa yang mereka harapkan atau gimana Pak? Ya, kalau kita lihat ini karena target dari pencari kerja ini adalah rata alumni SMK 2, saya kira untuk ditampung sebagai tenaga kerja di beberapa perusahaan sehingga ada beberapa perusahaan baik perusahaan industri maupun manufakturing. Dan ini rata-rata juga alumni dari SMK Negeri 2 Kolaka ini, sehingga untuk rekrutmen tenaga kerja dan kami lihat beberapa kegiatan-kegiatan khususnya dalam bidang pendidikan di keterampilan ini, saya lihat ada beberapa hal sudah cukup layak untuk di support dan diberikan penilaian sebagai calon tenaga kerja. Saya kira itu. Terakhir satu lagi Pak, bisa Pak? Jadi kira-kira kedepannya dukungan dari pemerintah khususnya Kabupaten Kolaka tentang yang berkaitan dengan Job Fair ini, karena ini tadi yang terjadi juga adalah kegiatan antara pencari kerja dengan pihak penyedia. Kira-kira dukungan pemerintah untuk kedepannya seperti apa? Ya, saya kira untuk dukungan dalam hal ini pemerintah sangat luar biasa. Itu dengan terbitnya Perda nomor 2 2022 itu memberikan peluang khusus bagi pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan memberi nilai itu 70% tenaga kerja lokal dan 30% tenaga kerja luar yang diserap di setiap usaha. Dan nanti ini juga akan dilanjutkan dengan Pergub. Nanti Pergub ini lebih jelas dilanjutkan dengan PKS, yaitu kerjasama antara perusahaan dengan pihak Pemda. Jadi saya kira tidak ada alasan, apalagi setelah kita lihat bahwa kalau di data kami jumlah pengangguran dari data yang desa lurah itu hanya kurang lebih 5 ribuan. Namun melalui angka 1, yaitu biasanya disebut orang kartu kuning, kartu identitas pencari kerja itu kurang lebih 7 ribuan. Berarti ada orang yang sudah bekerja tapi masih mau mencari suasana yang lain, entah mungkin yang cocok dengan profesinya, yang cocok dengan minatnya, cocok dengan keterampilannya. Kemungkinan itu yang membuat dia akan mencari lagi suasana baru dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan perlu kami sampaikan bahwa setelah kita lihat bahwa anak-anak Kolaka ini Pak
punya potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu tidak salah kalau memang perusahaan-perusahaan yang terdekat di sini memberikan kesempatan khusus bagi putra putri kita di daerah ini. Seperti itu. Terima kasih Pak. Saya sangat berterima kasih. Jadi di sini itu kita bisa langsung bertemu dengan para pencari kerja. Apa yang membutuhkan bagi kami? Yang pertama adalah selama ini kan Vale banyak sekali terkena isu-isu fitnah-fitnah negatif. Jadi lewat ini yang pertama kita bisa luruskan isu-isu yang beredar di luar sana. Kemudian yang kedua, senang sekali kita bisa memberi edukasi kepada pencari kerja. Kira-kira untuk lulusan baru, baik itu SMA maupun dari universitas, kira-kira apa yang harus disiapkan? Ya, misalkan dia harus menyiapkan CV-nya seperti apa, kemudian lisensi atau perizinan yang harus dia siapkan sebelum melamar kerja seperti apa. Kemudian kita juga bisa kasih tips and tricks interview. Jadi kita sangat dengan itu kita bisa edukasi semoga nanti teman-teman para pencari kerja lebih mudah dalam mencari kerja. Oke, yang terakhir Bu, pengunjung di hari pertama ini kan dari pagi ya, dari jam 8. Sekarang sudah jam berapa? Jam 2 ya? Oh, jam 1. Oh ya. Pengunjung di hari pertama ini volumenya seperti apa? Alhamdulillah pengunjungnya cukup banyak dan antusiasnya juga bagus Kak. Mereka menanyakan apa aja yang buka, cara melamarnya bagaimana. Kemudian biasanya ada isu-isu yang mereka dengar, kita luruskan juga mereka. Jadi pengunjungnya oke, informasi dari kami juga bisa tersalurkan dengan maksimal. Oke, makasih Bu. Selamat beraktivitas. Makasih.